Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan di kondisi yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, anak-anak tetap semangat, juga menjaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan ini Bu Titin akan menyampaikan materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, itu terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu Khalifah kelima. Beliau berhasil menjadikan dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga pada abad itu atau pada masa itu terkenal dengan masa keemasan Islam, yaitu yang istilahnya adalah the golden age of Islam. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi kenapa dinasti Abbasiyah ini bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini sudah dimulai atau dirintis oleh khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan khalifah yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dia juga dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya ini dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Beliau juga mengadakan kerjasama antara ilmuwan dengan pemerintah, akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang memiliki disiplin ilmu pengetahuan, di antaranya di bidang kedokteran, kemudian filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Semacam Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi. Siapa yang tidak kenal dengan mereka? Mereka ternyata hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang menjadikan dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang pertama, yaitu karena terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam pada masa itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pada masa Abu Ja'far al-Mansur, dia melakukan gerakan penerjemahan buku-buku yang berbahasa asing ini ke dalam bahasa Arab. Baik yang dari bahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa India, ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan mendatangkan para ahli yang bisa menerjemahkan buku-buku tersebut. Sehingga dari penerjemahan atau gerakan penerjemahan yang besar-besaran ini melahirkan beberapa ilmu pengetahuan yang sampai sekarang ilmu pengetahuan itu masih berkembang dan malah menjadi tolak ukur bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan. Abu Ja'far al-Mansur ini pada saat itu beliau membentuk Dewan Penerjemahan yang dipimpin oleh Abdullah bin Muqaffa dan Jurjis. Dari Abu Ja'far al-Mansur inilah kemudian diteruskan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang sekedar saat itu hanya menerjemahkan buku-buku asing, kemudian oleh Harun ar-Rasyid dikembangkan menjadi Khizanatul Hikmah. Tidak berfungsi sebagai hanya menerjemahkan buku, tapi juga berfungsi sebagai tempat kegiatan keilmuan. Baik itu berpengetahuan umum maupun berilmu pengetahuan agama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari Khizanatul Hikmah
yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid ini akhirnya melahirkan, saat itu muncul karya besar, yaitu buku Cerita 1001 Malam, atau judul aslinya adalah Alfu Lailah wa Lailah. Sedangkan Khizanatul Hikmah ini dipimpin oleh tokoh yang bernama Yohana bin Yusuf. Dari situ kemudian dikembangkan lagi. Dari Khizanatul Hikmah dikembangkan oleh Abdullah Al-Ma'mun menjadi Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini fungsinya lebih luas lagi, yaitu tempat menerjemahkan buku-buku, tempat perpustakaan, pusat studi keilmuan, riset, penelitian, juga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai macam ilmu. Di samping itu, Abdullah Al-Ma'mun juga mendirikan Majelis Munadharah. Apa itu Majelis Munadharah? Majelis Munadharah adalah tempat persidangan atau diskusi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang langsung dipimpin oleh Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Kemudian faktor yang berikutnya adalah Khalifah dinasti Abbasiyah ini rata-rata adalah mereka cinta ilmu pengetahuan. Terutama 3 khalifah yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua, Harun ar-Rasyid, khalifah kelima, kemudian Abdullah Al-Ma'mun, khalifah ketiga. Ketiga khalifah inilah yang terutama berhasil mengembangkan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat pada masa Abdullah Al-Ma'mun. Kalau di skala bidang pada masa Harun ar-Rasyid. Dan juga faktor yang keempat yaitu peranan keluarga Barmak. Keluarga Barmak ini dari Persia atau bangsa Persia. Mereka adalah Islam non-Arab atau yang disebut dengan golongan Mawali. Kenapa mendatangkan keluarga Barmak? Karena keluarga Barmak ini punya keistimewaan. Mereka ini rata-rata mempunyai kecerdasan dan kepandaian dalam bidang ilmu pengetahuan. Sehingga oleh khalifah, keluarga Barmak ini didatangkan ke istana untuk mengajar para keluarga istana. Untuk mendidik masalah ilmu pengetahuan. Kemudian dinasti Abbasiyah ini juga lebih mementingkan pembangunan di segala bidang daripada pengembangan wilayah. Dan tidak kalah pentingnya masih ada faktor yaitu adanya percampuran berbagai macam kebudayaan seperti kebudayaan Arab, Persia, Yunani dan India. Dari percampuran kebudayaan tersebut terjadi interaksi, ya, saling memberi dan menerima serta memberi dampak besar dalam perkembangan intelektual dan keilmuan. Dan yang terakhir, didirikannya pabrik-pabrik kertas yang memungkinkan masyarakat membeli kertas dengan harga yang lebih murah. Dari beberapa faktor tersebut akhirnya berkembang baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang militer, pembangunan fisik, maupun di bidang pemerintah. Saya akan cuplik sedikit bukti-bukti kemajuan yang pertama di bidang ilmu pengetahuan. Bukti perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan antara lain yang pertama berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini pada masa itu diawali dari masjid, kemudian madrasah, baru kemudian ada Khizanatul Hikmah, ada Baitul Hikmah, Majelis Munadharah, Darul Hikmah yang didirikan pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Kemudian juga ada lembaga yang disebut Kutab. Kutab adalah tempat belajar tingkat rendah dan menengah. Ada juga halaqah, yaitu kegiatan belajar yang membentuk lingkaran. Kemudian juga berdirinya kota-kota pendidikan, yaitu kota Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Kairo, Damaskus. Ini merupakan kota-kota sentra pendidikan. Juga berkembangnya ilmu akli dan ilmu nakli. Kalau ilmu akli itu ilmu yang bersumber dari akal.
atau orang menyebutnya dengan nama ilmu pengetahuan umum. Sedangkan ilmu nakli adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan disebut dengan ilmu agama Islam. Kemudian dengan adanya kemajuan tersebut akhirnya muncul para ilmuwan, para ulama, cendekiawan muslim yang terkenal. Seperti yang saya sebutkan di awal, nama-nama seperti Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi yang ahli astronomi, itu tidak asing bagi kita. Sampai sekarang beliau masih terkenal dan bukunya masih dijadikan rujukan di perguruan-perguruan tinggi. Sekarang kita akan membahas perkembangan atau bukti perkembangan di bidang politik. Saat itu muncul nama-nama jabatan dalam pemerintahan seperti wazir, perdana menteri, kemudian Diwanul Kitabah, yaitu pembantu khalifah urusan sekretariat negara, Roisud Dewan, yaitu menteri yang memimpin departemen, Amir, merupakan gubernur yang mengepalai provinsi, Syekh Korea yang mengepalai desa atau yang disebut dengan kepala desa. Juga berdirinya departemen-departemen. Kemudian bukti yang terakhir adalah wilayah kekuasaan Islam pada masa itu semakin luas. Kemudian bukti perkembangan di bidang militer pada masa itu sudah terbentuk 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Ketiga angkatan ini dipimpin oleh seorang panglima besar angkatan perang Islam yang di dalam Islam terkenal dengan istilah Amirul Umaro. Sedangkan bukti perkembangan di pembangunan fisik ini terutama berdirinya kota Baghdad. Kota Baghdad yang terkenal dengan nama Kota 1001 Malam. Karena bentuknya bundar disebut kota bundar. Karena warnanya dominan hijau disebut dengan kota hijau. Kemudian disebut juga kota mercusuar. Banyak sekali istilah yang disematkan pada kota Baghdad ini karena luar biasa bangunannya yang membutuhkan tenaga kerja sekitar 20.000 tenaga kerja per hari. Dan arsiteknya juga tidak tanggung-tanggung. Arsitek yang terkenal yang bernama Hajjaj bin Artah dan Amran bin Wahab. Di samping kota Baghdad berdiri juga pabrik dan perusahaan, berdiri rumah sakit, dibangunnya jalan raya, berdirinya masjid yang megah dan terkenal. Misalnya Masjid Jami Abu Ja'far di Baghdad, Masjid Raya Ar-Risafah yang dibangun pada masa Khalifah Al-Mahdi, kemudian Masjid Raya As-Samara, Masjid Raya Samara yang dibangun Khalifah Al-Mahdi. Juga di Baghdad, di dalam kota Baghdad maupun di luar kota Baghdad dibangun istana. 2 istana yang sangat megah. Yang pertama istana keemasan atau Qasrul Dzahab. Yang kedua yang di luar istana yaitu Qasrul Khuldi atau istana abadi. Keduanya bertempat di kota Baghdad. Kemudian yang terakhir juga dibangunnya kota-kota satelit seperti kota Karah dan dari apa yang saya sampaikan ini anak-anak, mudah-mudahan ya anak-anak bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kalau pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1253 Masehi, itu saja sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa yang menghasilkan para ilmuwan muslim, para tokoh ulama yang terkenal. Pada masa ini seharusnya lebih daripada itu. Setelah itu terima kasih kepada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.